Salam Guru Hebat. Perkenalkan, saya Dwi Hartanti dari SMA Negeri 1 Klaten. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi yang ada pada modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi yang diperoleh. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid pun akan tumbuh dengan lebih subur jika sekolah dapat menyediakan lingkungan yang cocok. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Perasaan atau emosi. Perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah senang, bahagia, dan bangga karena bisa menyelesaikan pemahaman dan tugas yang ada pada modul ini. Dengan mempelajari modul ini, pemahaman saya semakin berkembang terkait dengan bagaimana pengelolaan program yang memberikan dampak positif pada murid. Selain itu, pemahaman saya terkait dengan tahapan bagja semakin matang dalam mempelajari materi ini, yaitu dalam membuat langkah-langkah perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis tantangan dan solusi. Adapun tantangan yang ditemukan antara lain: pertama, mengubah paradigma dalam merancang program yang berdampak pada murid. 2. Melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara konsisten. 3. Konsisten dalam menjalankan program yang berdampak positif pada murid. 4. Melibatkan trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, untuk memberikan dukungan dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Adapun solusi yang ditemukan yaitu 1. Melakukan pengimbasan terkait materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid kepada seluruh warga sekolah, termasuk komite dan orang tua. 2. Mendorong murid memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan dengan kegiatan curah pendapat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. 3. Melibatkan orang tua murid, komite, dan tokoh masyarakat setempat dalam merancang program dengan memperhatikan kearifan lokal setempat. 4. Membangun budaya positif untuk mewujudkan lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Keterhubungan atau keterkaitan antar modul. Pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari modul ini terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid, pemahaman saya masih samar-samar, sehingga sejauh ini yang saya lakukan belum secara optimal, yaitu melibatkan murid secara langsung dalam pengelolaan program sekolah, baik dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Beberapa kali yang saya lakukan masih memperlakukan murid-murid seolah-olah mereka tidak mampu membuat suatu keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka.
Dan terkadang dengan secara sepihak saya masih memutuskan semua yang harus murid pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya tanpa melibatkan peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sesudah memahami materi pada modul ini, terbukalah cakrawala pemahaman saya terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Salah satunya adalah lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Kedepannya, peran saya sebagai pendidik di kelas terhadap murid adalah: 1. Mendampingi mereka agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. 2. Mengurangi kontrol terhadap mereka. 3. Melibatkan peran mereka dalam mengambil setiap keputusan. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi. Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Saat kita merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid agar tercapai dengan optimal, seorang guru harus memiliki nilai-nilai yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pengelolaan program yang berdampak pada murid harus disesuaikan dengan visi yang telah disusun. Selanjutnya, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, yaitu untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri, sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya Positif. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Dan semua ini dapat diwujudkan dengan adanya budaya positif di sekolah. Dengan lingkungan yang nyaman dan aman akan berdampak positif dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Modul 2.1 Praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik. Tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan dalam kegiatan perencanaan maupun pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dengan KSE akan membantu siswa untuk lebih fokus pada setiap kegiatan yang dilakukan. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Coaching untuk supervisi akademik bermanfaat bagi guru dalam pengembangan kompetensi dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Khususnya pengalaman proses umpan balik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat membantu pengembangan diri dan mendorong perubahan diri pada guru. Dan hal ini sangat bermanfaat bagi guru untuk selalu berkembang dalam mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, khususnya pada proses perencanaan dan pelaksanaan program, dalam pengambilan keputusan sebaiknya menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
Dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, diperlukan pengelolaan aset atau modal yang dimiliki sekolah maupun lingkungan sekitar. Identifikasi aset atau modal yang benar sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran akan memberikan dampak positif dalam keterlaksanaan program yang berdampak pada murid. Kesimpulan, pengelolaan program yang berdampak pada murid harus memperhatikan kepemimpinan murid atau student agency. Guru tidak harus lagi menjadi sosok yang hanya mampu memerintah, memberikan tugas yang berat pada murid. Murid terlahir dengan segala keunikannya masing-masing dan berhak atas pengembangan potensi dirinya. Hal ini haruslah disadari oleh guru. Di dalam pembelajaran, guru memiliki peran sebagai pendamping murid sehingga pengembangan potensi kepemimpinan mereka sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Program yang disusun berdasarkan kebutuhan murid akan membawa dampak positif bagi mereka, karena potensi mereka yang beragam dapat berkembang secara optimal. Dengan pengelolaan program yang berdasarkan kebutuhan murid akan menumbuhkan rasa kepemilikan pada sekolah, sehingga terciptalah lingkungan sekolah yang nyaman bagi mereka. Demikian paparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru hebat.